Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ba'd. Jamaah Allah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang fikih berpakaian. Ya. Berpakaian itu artinya menutupi badan kita dengan kain, ya. Yang tujuannya ada dua. Yang pertama menutup aurat dan yang kedua untuk berhias. Ya. Jadi fungsi pakaian itu menutup aurat dan juga untuk berhias. Nah, Islam itu sangat memperhatikan masalah pakaian. Ya. Bahkan pakaian ini adalah nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia, yang membedakan antara manusia dengan hewan, ya, dengan binatang. Jadi di antara perbedaan manusia dengan binatang itu adalah pakaian. Ya, kalau manusia berpakaian, kalau binatang tidak. Ya. Nah, ini Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 26, ya bani adama qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai bani Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian atau menyediakan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan juga untuk berhias. Maka fungsi berpakaian itu menutup aurat dan berhias. Ya. Nah, kemudian ada larangan, ya, mencopot pakaian. Ya, larangan telanjang. Bahkan yang membujuk manusia telanjang itu adalah setan. Dan Allah Azza wa Jalla itu melarang kita mengikuti syaitan. Ya, Allah berfirman, ya bani adama la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Al-A'raf ya 27. Wahai bani Adam, janganlah setan itu memfitnah kalian sebagaimana dia telah mengeluarkan ibu bapak kalian, yaitu Adam dan Hawa, dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma. Nah, setan pun telah mencopot pakaian keduanya, ya, karena keduanya berbuat maksiat kepada Allah atas pengaruh setan, sehingga pakaian Adam dan Hawa itu menjadi terlepas. Ya, liyuriyahuma sawatihima, agar keduanya nampak aurat dari keduanya. Agar nampak aurat dari keduanya. Jadi setan itu memang menginginkan agar manusia itu mencopot semua pakaian. Ya, atau kalau tidak sebagian pakaian, agar menampakkan aurat. Nah, Adam dan Hawa itu terlepas pakaian keduanya setelah memakan makanan yang haram. Nah, para ulama mengatakan di antara dampak buruk dari konsumsi makanan yang haram itu biasanya mereka tidak memperhatikan menutup aurat. Artinya yang sering membuka aurat biasanya makanannya pun haram. Ya,
Dan ini adalah pengaruh dari syaitan, godaan syaitan. Nah, kemudian ada hikmah disyariatkannya berpakaian. Yang pertama bahwa annahu satrun lil aurah wa fi dzalika hifdzun lil a'rad wa siyanatun lil mujtama'. Pakaian itu artinya menutup aurat, dan dengan menutup aurat maka akan terjaga kehormatan dan juga akan terjaga kehidupan bermasyarakat. Orang-orang yang hilang kehormatannya, sebelum hilang kehormatannya hilang dulu pakaiannya. Jadi hilang dulu pakaiannya baru hilang kehormatan. Orang-orang yang membuka aurat itu biasanya rentan dengan kehilangan kehormatan. Ketika dia menutup aurat, maka biasanya kehormatan pun terjaga. Dan masyarakat yang banyak memamerkan aurat biasanya masyarakatnya rusak. Beda ketika di satu masyarakat perkampungan, negara yang senantiasa menjaga aurat, maka biasanya lebih aman. Jadi Allah berfirman, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah. Wahai bani Adam, telah kami turunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan juga untuk memperindah diri kalian sebagai perhiasan. Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik, dan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ada dua perhiasan. Pertama perhiasan zahir, yang kedua perhiasan batin. Perhiasan zahir itu dengan pakaian. Seseorang akan tampak indah dengan pakaian. Perhiasan batin itu dengan takwa. Jadi Islam itu meminta kepada kita untuk berhias di dua hal ini. Zahirnya berhias dengan pakaian, batinnya berhias dengan takwa. Jadi dua-duanya harus ada, perhiasan batin dan perhiasan zahir, pakaian dan ketakwaan. Nah, kemudian pakaian pun itu bisa mencegah seseorang dari panasnya matahari atau dinginnya malam, atau bahkan bisa melindungi seseorang dari senjata lawan dengan pakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan untuk kalian makhluk-makhluk untuk menaungi kalian, menaungi dari panas seperti pohon atau awan menaungi seseorang. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana, dan Allah pun telah menciptakan untuk kalian gunung-gunung agar ditempati, dijadikan sebagai tempat tinggal. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum, dan Allah telah menciptakan untuk kalian pakaian-pakaian untuk menahan panas, dan juga untuk menahan senjata lawan. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya untuk kalian agar kalian berserah diri kepadanya. Nah, berarti di sini pakaian, naungan, dan gunung-gunung yang Allah ciptakan itu diantara nikmat yang diantara nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Nah, kemudian dalam berpakaian ini ada makna menampakkan nikmat Allah dan juga mensyukuri nikmat itu.
Jadi kalau seseorang punya harta yang cukup, maka gunakan pakaian yang terbaik. Ya. Karena Allah sudah memberikan nikmat, maka tampakkan nikmat itu melalui pakaian yang baik, ya, pakaian yang terbaik. Nah, kenapa demikian? Karena Rasul bersabda, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Wa minal jamal alladzi yuhibbuhu jamalus thiyab. Nah, di antara keindahan yang disukai oleh Allah yaitu keindahan berpakaian, walaupun tidak boleh melampaui batas. Ya. Jadi kalau kita diberikan kenikmatan berupa harta, maka beli pakaian yang lebih bagus, ya, agar nampak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan itu diantara bentuk syukur. Ya. Nah, karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pakaian agar kita secara fisik itu baik, ya, secara zahir itu terlihat bagus. Kemudian Allah memerintahkan bertakwa agar secara batin kita pun bagus. Jadi bagusnya lahir dan batin, ya. Banyak orang yang lahirnya bagus, pakaiannya mewah, tetapi batinnya rusak, ya. Atau orang yang bertakwa tetapi zahirnya buruk, itu pun tidak baik, gitu ya. Nah, kemudian ada sebuah riwayat dari Abil Ahwas, ya, an abihi radhiyallahu an, ya, dari ayahnya radhiyallahu an. Dia berkata, Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi thawbin dunin. Aku datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang rendah, pakaian rendahan, ya, bukan pakaian yang bagus. Min thawbin dunin. Faqala, maka Rasul mengatakan, alakama, apakah engkau punya harta? Ya. Qala na'am, ya, saya punya harta. Qala min ayyil ma, apa saja hartamu, kata Rasul. Qala qad atani Allahu minal ibil wal ghanam wal khail wal raqiq. Allah menganugerahkan kepadaku harta berupa unta, kambing, kuda, dan juga punya budak. Berarti orang kaya nih, ya. Kita nggak punya kuda, kambing juga nggak punya, ya. Ini punya unta, ya, punya unta, punya kambing, punya kuda, dan juga punya budak. Ini orang kaya nih, ya. Tapi pakaiannya rendahan, hartanya banyak. Qala, nah, Rasul mengatakan, fa idza ataqallahu ma'lan falyura athar ni'matillahi alaih, ya, wa karamatihi. Kalau Allah memberikan engkau harta, maka tampakkan nikmat yang Allah berikan kepadamu, dan juga, ya, kedermawanan yang Allah limpahkan kepadamu. Artinya ganti pakaian Anda ini dengan pakaian yang lebih baik, karena Anda berharta, ya. Ini kalau yang punya harta, ya. Jangan terbalik juga, hartanya nggak punya tapi ingin terlihat mewah, akhirnya minjem sana sini, gitu ya. Akhirnya banyak hutangnya karena ingin terlihat mendapatkan nikmat yang besar dari Allah, tapi akhirnya membebani diri. Jadi sesuaikan saja dengan kepribadian kita semua, dan kita tahu kapasitas diri kita seperti apa, gitu ya. Nah, kalau diberikan kekayaan, maka tampakkan, ya, nikmat yang Allah berikan dengan zahir, ya, pakaian yang memang bagus juga, ya. Bukan hanya pakaian, tapi juga mungkin kendaraan, sendal, sepatu, ya, dan lain-lain. Itu termasuk dalam pakaian. Nah, kemudian jamaah rahmatullah, tentang satrul aurah, ya. Nah, apa yang harus ditutupi dari aurat laki-laki di depan laki-laki yang lain, ya.
Nah, dikatakan di sini yajibu ala rajuli satru ma baina surrah wa rubbah amama rijal. Wajib bagi laki-laki menutupi ya apa yang ada di antara pusat dan lutut ya di depan laki-laki yang lain, di antara pusat dan lutut ya. Artinya kalau lutut bukan aurat, tapi di antaranya, di antara keduanya, kalau di hadapan laki-laki yang lainnya. Nah, ini berdasarkan kesepakatan dari mazhab fikih yang 4 ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalilnya apa? Ya. Pertama dari hadis ya, dari Al-Miswar Ibni Makhramah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan ya aqbaltu bihajarin ahmiluhu thaqil wa alayya izarun khafif qala fanjalla izari wa ma'i hajarun lam astati an adha'ahu hatta balagtu bihi ila mawdi'ihi ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji ila thawbika fakhudhu wa la tamshu uryanan wala tamshu muratan. Dari Miswar Ibnu Makhramah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku membawa batu yang cukup berat ya, aku membawa batu berat dan aku menggunakan kain sarung ya yang ringan, artinya mudah terlepas kain sarung itu. Nah, ketika aku membawa batu itu, tiba-tiba kainku terlepas, melorot, dan aku tidak bisa meletakkan batu ini kecuali setelah sampai pada tempatnya. Gitu ya. Nah, ini, jadi pilihannya dua, apakah meletakkan batu kemudian membenarkan sarung, ataukah tetap membawa batu tetapi sarungnya melorot. Nah, gitu ya. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji ila thawbika fakhudhu wa la tamshu muratan. Hendaknya engkau mengambil sarungmu ya, dan ambil kembali batu itu, dan jangan engkau berjalan dalam keadaan telanjang. Jadi berjalan dalam keadaan telanjang itu tidak boleh. Berjalan dalam keadaan telanjang. Jadi kalau berjalan itu harus menggunakan kain, ya. Dan ini lafadznya umum. Baik berjalan itu sendirian di kamar, misalkan sendirian, ya berjalan, atau di luar, apalagi di luar ya. Ya, sampai di kamar, di rumah nggak ada orang siapapun. Ya, di rumah nggak ada orang siapapun. Ya, kita ingin mandi lupa ngambil handuk, tiba-tiba langsung jalan, gitu ya. Walaupun tidak ada orang, ya, walaupun tidak ada orang, maka tidak boleh berjalan dalam keadaan telanjang. Ya, tutupi dulu dengan kain yang ada, baru berjalan. Wala tamshu uratan, kata Rasul. Jangan engkau berjalan dalam keadaan telanjang. Ya, apalagi kalau kondisinya di luar. Ya. Nah, ini artinya ketika ya Miswarah Ibnu Makhramah tampak apa yang ada di antara lutut dan pusat, itu Rasul perintahkan untuk menutupnya. Ini artinya itu aurat yang harus ditutup. Ya. Nah, kemudian dalil bahwa lutut itu bukan aurat. Jadi aurat itu di antara lutut dan pusat. Kalau lututnya sendiri bukan. Ya, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala hayatan wa amarani bi hifdhi babil hayat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam sebuah dinding, sebuah ruangan, dan aku diperintahkan oleh Rasul untuk menjaga ruangan itu. Ya. Faja'a rajulun yasta'dzin.
Kemudian ada seseorang yang izin, qala i'zan lahu wa basyirhu bil jannah. Kata Rasul, izinkan orang itu masuk dan kabarkan dia akan masuk surga. Fa idza Abu Bakrin, tiba-tiba yang masuk adalah Abu Bakar. Summa jaa akhar yasta'zin, kemudian ada laki-laki yang lain minta izin. Faqala i'zan lahu wa basyirhu bil jannah, ya, izinkan orang itu dan kabarkan bahwa dia akan masuk surga. Tiba-tiba yang masuk adalah Umar. Ya. Summa jaa akhar yasta'zin. Nah, kemudian ada lagi laki-laki yang ketiga izin. Fasakata hunainatan, maka Rasul diam sejenak. Summa qala i'zan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa satusibu. Kata Rasul, izinkan dia masuk dan kabarkan bahwa dia akan masuk surga setelah ujian yang akan menimpanya. Ya. Fa idza Utsman bin Affan, tiba-tiba yang masuk adalah Utsman bin Affan. Ya. Wa fi riwayatin, nah dalam riwayat zada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qa'idan fi makanin fihima. Nah dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di satu tempat yang ada airnya. Qadin kasyafa'an rukbataihi, dan kedua lutut Rasul tersingkap. Ya, kedua lutut Rasul tersingkap. Falamma dakhala Utsman ghattahuma, tapi ketika Utsman bin Affan itu masuk, maka Rasul menutupi keduanya karena malu. Ya, karena kalau Utsman bin Affan ini adalah seorang laki-laki yang sangat pemalu. Ya, sampai malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Walaupun lutut bukan aurat, ya, tetapi karena ini laki-laki spesial nih, pemalu sekali, maka ditutup. Tapi ketika Abu Bakar dan Umar masuk, itu lutut masih terbuka, gitu ya. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa kalau lutut itu bukan termasuk ke dalam aurat. Nah beda kalau laki-laki di hadapan ajnabiyah, di hadapan wanita, ya, wanita asing yang bukan mahram atau bukan istri. Yajibu ala rajul satru ma baina surrah ila rubbah. Nah, kalau di hadapan wanita asing, maka wajib ditutup, ya, termasuk surah dan rubbahnya. Ya, termasuk lututnya pun aurat kalau di hadapan perempuan. Tapi kalau di hadapan laki-laki yang lain, ya, lutut bukan aurat. Yang aurat adalah di antara pusar dan lutut. Nah, ini mazhab jumhur, di antaranya Hanafiyah, Syafi'iyah, dan menurut pendapat sahih dari Hanabilah. Wallahu a'lam. Jamaahullah, ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.